Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh pemirsa YouTube Bengkel Kehidupan Hati, dimanapun pemirsa berada dan dimanapun kalian berada. Ya, di sini pagi ini kami akan memberikan cerita tentang orang yang belum tahu tujuan hidup. Ya, apa yang dicari orang hidup itu yang paling terpenting di dalam kehidupan sesaat ini. Ya, sekedepe moto kalau orang Jawa bilang itu, atau hidup ini sebetulnya adalah cuman mampir ngombe, mampir minum. Nah, kita dalam sesaat di dalam kehidupan ini, kita apa yang paling terpenting yang kita cari di waktu kita mampir minum itu. Nah, minum itu kan cuma tembung sanepo. Nah, yang paling terpenting ya, yang bisa jadikan ibadah, bisa jadi ke sangu ataupun bekal nanti di alam kubur, bisa menerangi seluruh kegelapan. Jangankan di alam kubur, di alam dunia ini terang, walaupun kita mungkin hina dalam arti tidak punya harta, ya, tapi dirasa dalam hati dan pikiran selalu tentram tenang, ya. Tapi sebelumnya, ya mohon maaf, ini aku kupas. Saya mau minta izin kepada suhu-suhu kami dan guru-guru kami dan senior-senior kami dimanapun mereka berada. Ya, saya minta izin kalaupun ada tutur kata saya yang kurang berkenan di beliau, saya minta maaf karena saya manusia biasa. Ini kulakukan karena saya ingin ibadah dengan semua orang, karena saya sudah ditegur dengan Yang Maha Kuasa, ya. Ibarat kata jujur aja, sesisa umur saya ini, sesisa hidup saya, ya, saya masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Ya, saya akan ibadah sesuai dengan naluri rasa. Saya tidak ada ngarang cerita, ini nyata. Jadi kalaupun orang belum tahu tujuan hidup, ya, itu pasti ngawur dia karena bingung, kesasar kesini bingung, kesana bingung, ya, walaupun dia kaya harta, benda, permata, rumah gedung seperti istana, tapi kalau hatinya masih gelap, pikirannya masih gelap, di dalam kehidupannya tidak menemukan yang dinamakan kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh kasih sayang, dan kehidupan yang penuh berkah. Itu kalau orang yang belum tahu tujuan hidup, dia tidak akan mampu merasakan kehidupan yang seperti itu. Maka kami minta izin kepada seluruh senior, suhu-suhu kami, guru-guru kami dimanapun dia berada, ya, saya minta izin sebelumnya. Bagi orang itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dimanapun sahabat berada, kawan berada, tolong bantu kami untuk membangun YouTube Bengkel Kehidupan Hati, ya. Kami minta izin sebelumnya, ya, minta izin dan minta dukungan untuk like, komen, share. Guna tujuannya supaya YouTube kami ini bisa menayangkan setiap waktu yang sudah kami tentukan, yaitu seminggu 2 kali. Ya. Jadi bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan selalu dibukakan pintu rezekinya dan selalu dalam lindungan kasih sayang Yang Maha Kuasa, dan selalu dijauhkan dari segala bala, ya. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di sini kami, ya, akan mengupas jika orang itu belum tahu tujuan hidup. Tapi jika orang itu sudah tahu tujuan hidup, maka orang itu akan merasakan yang dinamakan tentram, damai, tentram dalam berpikir, tentram dalam hati, dan selalu bisa merasakan ridho dari Yang Maha Kuasa, ya. Intinya kami hanya bisa mendoakan, ya. Nah, inilah salah satu orang, jika belum tahu tujuan hidup, inilah kisahnya. Di dalam kehidupan orang yang belum tahu tujuan hidup, dia bakal
tersesat dalam arti itu ke sana bingung ke sini bingung, selalu dalam masalah. Walaupun dia berkelimpahan harta, walaupun dia itu banyak duit, apalagi di dalam berpikir dia itu selalu semua diselesaikan dengan harta, ya. Tidak bisa, karena urusan hati tidak bisa diselesaikan dengan harta, ya. Orang yang belum tahu tujuan hidup, hatinya pasti gelap, pikirannya pasti gelap. Semua bisa dipandang dengan duit, semua diselesaikan dengan duit. Tidak, karena duit juga tidak segalanya. Nah itu. Tapi untuk orang-orang yang belum tahu tujuan hidup, yang selalu meremehkan orang, yang selalu istilahnya nyepelekan orang, ya, dia memandang rendah seseorang, sepele, ya. Karena orang-orang yang belum tahu tujuan hidup, dia nggak sadar kalau semua perbuatan ini akan menyerang dia balik. Semua apa yang dilakukan dengan orang, apa yang dilakukan dia sehari-hari itu akan diputik dia, akan dipanen dia. Orang-orang nggak sadar, ya. Jadi bagi orang-orang yang naik daun, ya naik daun, baik rezekinya, baik jabatannya, ya, baik apa usahanya, ya, tolong ingatlah dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dari kamu. Tujuan gunanya itu nanti sewaktu saat kamu jatuh itu tidak kalau orang Jawa bilang tidak di makadam, tidak di jalan yang penuh dengan batu, tidak. Dengan amal baik kamu tadi, jadilah itu kasur. Jika kamu jatuh dari pucuk, kamu jatuhnya ke kasur, karena kamu ibadah tadi, sedekah tadi. Sedekah itu ingat harus ikhlas, jangan tidak ikhlas, jangan jadi gerenjelan di hati. Tapi kebanyakan orang-orang yang belum tahu tujuan hidup, dia pasti akan meremehkan sedekah, karena dia kebanyakan orang itu nggak mempercayai Tuhan, ya, tidak mempercayai Tuhan. Orang-orang yang macam ini biasanya dia setiap ada masalah larinya ke dukun, ke orang pintar, ya. Orang pintar larinya, ya. Orang yang suka meremehkan orang, ya, itu orang-orang yang belum tahu tujuan hidup, ya. Kalau orang yang sudah tahu tujuan hidup, dia tidak akan berani meremehkan orang dan tidak akan berani menzolimi seseorang. Karena namanya manusia harus bisa memanusiakan orang, kan gitu loh. Namanya manusia, kita harus bisa menghidupkan segala nalar pikir budi pikir pakerti kita, ya. Ilmu budi pakerti kita itu harus kita manusiakan, harus kita hidupkan sebagai manusia. Nalar, pikir, hati, perasaan, ya, jiwa itu harus kita satukan sebagai manusia yang dikasih kesempurnaan untuk kehidupan. Maka namanya hidup, semua harus hidup. Hati, pikiran, rasa, jiwa itu harus dihidupkan semua. Cara berpikir juga harus itu dihidupkan. Tapi kalau orang yang belum tahu tujuan hidup, dia belum mampu menghidupkan itu. Dia pasti masih ada hitung-hitungan, ya. Karena orang yang belum tahu tujuan hidup itu semuanya gelap. Dia bisa menghalalkan cara yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bahkan orang yang belum tahu tujuan hidup, dia sanggup membela orang salah. Nah, orang yang benar pasti dikipatkan atau dikibuli atau dibohong-bohongi dan dicaci maki dan selalu diremehkan. Nah, itu kebanyakan kalau orang yang belum tahu tujuan hidup, ya. Jadi kami di sini akan menceritakan, ya, kalau orang belum tahu tujuan hidup, dia membawa dirinya belum bisa, ya. Itu dia dengan dirinya nggak tahu siapa dirinya itu, sopo aku iki, siapa diri saya ini, dia nggak tahu. Itulah kalau orang yang belum tahu tujuan hidup, ya, dia akan sombong. Itu kalau orang Jawa bilang itu
kebanyakan itu sopo siro sopo ingsun. Nah itu kebanyakan sombong, mudah memandang rendah seseorang, siapapun orangnya. Apalagi di tahun 2022 ini ya, banyak sekali orang yang tidak bisa menghargai seseorang, yang tidak mau menghargai seseorang, yang selalu dia senang menciptakan dosa ya. Janji diobral, ibarat kata fitnah diobral ya, sumpah diobral ya. Itu maksudnya diobral itu janji tapi tidak pernah ditepati ya. Sumpah tapi selalu diingkari. Tahun 2022 ini hati-hatilah ya, karena di salah satu ya faktor ekonomi kalian pasti akan hancur. Kalau ekonomi kalian bertahan, yang pasti nyawa kalian taruhannya. Karena dari sekian lama sampai sekian lama, kamu pasti akan panen di tahun 2022 ini. Ya, sebetulnya sudah kamu rasakan. Ya, sebetulnya sudah kamu rasakan mulai tahun 2021. Tapi yang tahun 2022 ini, inilah parah-parahnya. Inilah hantaman dari Yang Maha Kuasa yang sangat dahsyat sekali. Ini bagi orang-orang yang istilah tidak punya hati ya. Saya nggak menyinggung siapapun itu, enggak, tapi ini nyata. Ini nyata. Ya, hari dan waktu yang akan menentukan perkataan aku ini. Kami bukan mencari pamrih dan bukan mencari apa. Yang kuceritakan hanyalah sekedar cerita ya, tapi kenyataannya tunggu tanggal mainnya ya. Pergantian tahun tidak lama lagi. Jadi dari sini ya, aku minta maaf kalau semua tutur kataku mungkin agak menyinggung ataupun agak menyakitkan untuk orang-orang yang belum tahu tujuan hidup. Tapi memang itu fakta dan kenyataan itu. Ya. Fakta dan kenyataan. Hidup itu harus jadi ibarat kata bisa menghormati alam semesta, bisa menghormati seluruh ciptaan Yang Maha Kuasa. Nah, itu dia baru bisa selamat. Ya. Coba berkaca. Kalau kita kalau kita sendiri yang tidak dihargai orang, apa yang mau kita lakukan? Pasti sakit hati toh. Nah itu kasarnya gitu. Nah ini alam yang berbicara, karena segala hukum bisa dibeli dengan duit. Baik hukum negara, ya, baik hukum agama, baik hukum adat, itu sudah tidak diberlakukan lagi. Itulah namanya manusia itu. Ya, aku kalau dengan jin setan tidak takut, karena jin setan itu tidak nampak. Nah, tapi dengan setan yang benar-benar nampak ini, yang aku agak ngeri kan gitu loh. Jadi mungkin cerita ini cukup di sini ya. Jadi ada mungkin yang tersinggung atau yang apa, kami minta maaf karena ini aku bukan nyinggung siapa-siapa. Ya, mumpung saya lagi masih hidup, masih dikasih kesempatan bicara untuk menuangkan isi hati apa yang saya rasakan ya, biar dicermati dengan seluruh umat manusia, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Biarlah sedulur-sedulur ataupun kawan-kawan yang akan memberi penilaian ya. Karena saya tujuan bukan mau minta itu minta ini. Saya menceritakan apa yang terjadi, fakta ini ya. Ini fakta. Ya. Yang pasti orang-orang yang tidak punya hati tahun 2022 ini hati-hatilah. Ya, hati-hatilah, jaga keselamatan. Itu pesan aku ya. Mohon maaf karena aku nggak mungkin akan menemui ke rumahnya satu, nggak mungkin lah ya. Apalagi saya sudah ibarat kata kaki tinggal satu, mau berjalan aja susah ya. Jadi intinya di situ
karena aku juga sudah ditegur dengan Yang Maha Kuasa. Apa yang kurasakan inilah kutumpahkan di dalam YouTube. Jadi sebelumnya ada lebih dan kurang aku ngomongnya ini ya, baik yang mungkin agak menyakitkan atau agak menyinggung. Aku manusia biasa, sudah pasti aku juga banyak dosa, banyak kekhilafan. Dari sini aku mohon maaf dengan Yang Maha Kuasa dan mohon ampun dengan saudara-saudara semua yang merasa tersinggung dan yang merasa tertusuk dalam ucapan ini tadi. Intinya kami bukan sifat menyinggung, bukan ya. Ini aku lakukan ibadah biar orang itu sadar, biar balik ke jalan yang benar. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya mungkin cukup itu, mudah-mudahan berkah dan barokah bagi pemirsa yang pendengar setia YouTube Bengkel Kehidupan ini ya. Mudah-mudahan berkah dan barokah, bisa jadi pelajaran dan manfaat ya. Oke, kami akhiri ya sampai di sini. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.